Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Bapak Ibu semua, selamat malam Pak Honi, selamat malam Pak Nisim di Yerusalem, selamat siang. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara kita Blessing from the Promised Land. Tidak terasa ini adalah pertemuan kita yang ke-16, ya, sudah 16 minggu kita bersama-sama berjalan secara virtual mulai dari Mesir sampai di Tanah Perjanjian. Kita mau awali Bapak Ibu acara kita malam hari ini sekarang jam 7:01 di Jakarta, dan kita mau awali acara kita dengan doa. Silakan Pak Honi. Baik. Shalom Michael. Shalom Pak Honi. Yang ada di Yerusalem. Saya ada di Bandung. Saya ada di hotel di Bandung. Ini cahayanya cukup nggak ya? Cukup Pak Honi. Ya, baik. Cukup. Kami datang kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan virtual Holy Land kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami semua, biarlah acara yang dapat berjalan, berlangsung dengan baik, mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua perangkat-perangkat yang kami pakai, signal-signal yang kami pakai Tuhan, semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan Tuhan memberkati kami. Nisim yang ada di Yerusalem, Michael yang ada di Jakarta, hamba-Mu yang ada di Bandung. Tuhan tolong kami semua, dan dapat melangsungkan acara ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi untuk doanya untuk kita semua. Dan kita akan segera mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya untuk kita mulai acara kita. Oke, Bapak Ibu, kita kembali di dalam acara kita. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang malam hari ini bergabung baik lewat Zoom maupun lewat YouTube channel kami di acara Blessing from the Promised Land. Seperti biasa Bapak Ibu, tolong untuk Bapak Ibu semua agar menonaktifkan mikrofonnya supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik, dan nanti di akhir acara akan ada kesempatan untuk kita semua bisa bertanya. Bagi Bapak Ibu yang belum men-subscribe YouTube channel GBI Menora Manado, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe dan dapatkan video-video yang menarik di sana. Kemudian juga YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Kuarta Official. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat subscribe, supaya bisa men-subscribe-nya. Juga Bapak Ibu bisa memfollow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta. Serta Bapak Ibu bisa mengirimkan juga pesan WhatsApp kepada kami
di 0818-783-552 supaya kami senantiasa dapat mengingatkan Bapak Ibu semua untuk acara-acara menarik kami. Kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Blessing from the Promised Land, pertemuan yang ke-16, dan malam hari ini kita akan bersiarah secara virtual ke kota Kana dan juga ke Danau Galilea. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar Bapak Ibu semua, ya, ini adalah peta yang saya ambil dari Google Map, ya, peta dari Danau Tiberias, atau disebut di dalam peta ini sebagai Sea of Galilee atau Laut Galilea, dan ada satu kota yang terletak di tepian Danau Galilea, yaitu kota Tiberias. Dari kota Tiberias, Bapak Ibu, untuk berjalan ke kota Kana, ya, kurang lebih jaraknya sekitar 23 km atau dengan kendaraan sekitar 23 sampai 30 menit. Di Kana, Bapak Ibu, ada dua tempat paling tidak yang boleh mengingatkan kita akan kisah-kisah yang disampaikan di dalam Alkitab. Dan ada dua gereja yang kemudian juga dibangun di sana untuk mengenang peristiwa tersebut. Yang pertama adalah tentunya The Wedding Cana Church, ya. Ini adalah gereja pernikahan di Kana yang dibangun di atas tempat yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat di mana mujizat pertama Yesus terjadi. Kemudian juga tidak jauh dari sana ada gereja yang dibangun untuk mengenang Nathanael. Kita ingat Nathanael salah satu murid Yesus yang juga berasal dari Kana. Bapak Ibu, kita turun dari bis, ya, dan kemudian kita akan berjalan menuju ke gereja dari pernikahan di Kana. Ya, sebelum kita sampai di gereja pernikahan di Kana, tidak jauh dari sana ada sebuah gereja kecil, yaitu gereja Santo Bartolomeus di Kana namanya. Ya, terletak di Kampung Kana, dan gereja ini Bapak Ibu sudah cukup tua juga, dibangun tahun 1885. Dan sekarang ini dipelihara oleh Ordo Fransiskan yang juga memelihara gereja Mujizat Yesus yang pertama atau gereja pernikahan di Kana. Gereja ini saya sendiri belum pernah masuk, rasanya seingat saya Bapak Ibu, karena seringkali ketika kita datang ke sana, gereja ini tidak buka, ya, jadi kita hanya bisa lihat dari depannya saja. Peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu, yang dikenangkan dengan berdirinya gereja tersebut adalah tentunya mengenai seorang murid Yesus yang namanya Nathanael, yang berasal dari Kana yang di Galilea. Kisahnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes bab atau pasal 21 ayat yang pertama dan seterusnya. Kemudian juga masih di kitab suci Bapak Ibu di Yohanes pasal 1 ayat kemudian 44 dan seterusnya, ya. Ini adalah satu kisah dan ungkapan yang sangat terkenal dari apa yang disampaikan oleh Nathanael kepada Filipus pada saat itu. Di ayat ke-46, ya, dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ini adalah perjumpaan, ya, Bapak Ibu, dari Nathanael saat itu juga kepada Yesus, ya. Ini di ayat 48, ya, juga menarik Bapak Ibu ketika dikatakan, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, ya, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, ini kutipan dari Alkitab, Bapak Ibu, yang dikenangkan dengan berdirinya kapel atau gereja Bartolomeus yang ada di Kana. Apa yang ingin disampaikan dari kutipan ini? Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Nathanael, yang kemudian
menjadi salah satu dari murid Yesus, ini berbicara tentang calling, tentang panggilan. Ya, bahwa panggilan itu dapat datang ke dalam kehidupan seseorang atau ke atas seseorang, bagaimanapun keadaannya. Ya, ketika Tuhan memanggil seseorang, saudara-saudara, maka Tuhan menetapkan sebuah keputusan atas orang itu. Ya, bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan, khususnya ya, sebab panggilan itu bermacam-macam. Panggilan itu bisa menjadi panggilan orang, menjadi orang percaya, yang kemudian kita sebut sebagai anugerah, ya, kemurahan. Kalau Anda pergi ke Betania, ya, Betani, di depan gereja, jalan masuk ke dalam gereja yang ada di Betania, ada sebuah toko. Toko itu menjual semua aksesoris tentang Tuhan Yesus. Toko itu menjual buku-buku, patung-patung, dan juga buku-buku yang bercerita tentang kebangkitan Lazarus dari antara orang mati oleh panggilan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, si penjual atau si yang mempunyai toko ini bukan orang percaya. Dia dari saudara-saudara kita, dari Muslim. Padahal dia berada di tempat di mana Tuhan melakukan salah satu mujizat yang terbesar, yaitu membangkitkan orang dari antara orang mati yang sudah 4 hari mati dan bangkit. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang panggilan kepada keselamatan, ini adalah anugerah. Ya, betul-betul anugerah. Saya mau katakan kepada saudara begini. Alkitab ini dicatat di sana, di tanah perjanjian. Ya, kitab Kejadian, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis di dalam tentangan waktu sekitar tahun berapa ya, tahun 30 sekian sampai tahun 60 sekian sesudah Masehi. Alkitab ya itu ditulis dalam tentangan waktu 1500 tahun, mulai dari 5 kitab Musa yang disebut Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, terus kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan selanjutnya, itu kira-kira 1500 tahun di sana, di tanah perjanjian. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana Alkitab itu bisa tiba di kita di Indonesia? Ada di tangan kita berupa buku, ada di handphone kita, ya. Sebuah perjalanan yang amat sangat panjang, luar biasa jauhnya, ya, luar biasa jauhnya, bisa tiba kepada kita. Dan kemudian bukan hanya tiba kepada kita, tapi kemudian kita menjadi believer, menjadi orang percaya. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Ya, dari semua penduduk dunia ini, sensus mengatakan, saudara-saudara, atau angka mengatakan sekitar 3, sekian miliar, 3,2, 3,3 miliar orang Kristen. Lalu kemudian di Asia, ya, di Indonesia, di tempat di mana kita berada masing-masing, berapa banyak sih orang Kristen? Sedikit sekali, saudara-saudara, ya, tidak banyak maksud saya. Nah, kalau hari ini kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah panggilan kepada keselamatan itu adalah anugerah yang sangat besar? Yang mau tidak mau kita mesti jaga, kita pertahankan, kita hormati, ya, kita pelihara di dalam hidup kita, karena panggilan itu mahal, ya, sangat mahal. Nah, panggilan yang kedua adalah panggilan kepada pelayanan. Ya, panggilan untuk melayani. Kalau saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, jelas ya, panggilan saya adalah untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala yang diperintahkan oleh Tuhan berada di sebuah tempat mengurusi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Tetapi panggilan kepada pelayanan itu bukan hanya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Oke, Michael sekarang ini melakukan tugasnya sebagai tour leader. Saya percaya itu juga adalah panggilan. Ya, panggilan itu adalah panggilan yang mahal.
Panggilan itu adalah panggilan yang terhormat. Bahkan saya mau bilang begini, panggilan itu adalah kepercayaan. Kalau hari ini saudara-saudara engkau mendengarkan, saudara-saudara mendengarkan tentang sebuah kesaksian, tentang renungan firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan memanggil saudara-saudara untuk melanjutkannya, menceritakannya kepada orang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang muncul imannya, dibangun imannya, dan siapa tahu pada suatu hari dia dapat mengenal Sang Juru Selamat dan percaya kepadanya. Jadi Nathanael ini berbicara tentang calling, ya, tentang panggilan Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, panggilan Tuhan tidak pernah keliru. Ya, amin, amin. Baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang disampaikan mengenai Nathanael. Pak Nisi, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Nathanael dan kisahnya? Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pendeta Honi, Pak Michael. Shalom Pak Nisi. Saudari. Ya, ada rumah atau gereja Nathanael Bartolomeo itu di jalan utama, di jalan gereja namanya. Tapi di atas gereja ada tulisan di dalam bahasa Latin, Domus Nathanael. Domus, Bapak Ibu, di dalam bahasa Latin artinya rumah Nathanael. Ini gereja yang indah, cantik Bapak Ibu, tapi selalu tutup. Karena saya belum pernah masuk gereja ini Bapak Ibu, ya. Selalu tutup, ya, dikunci. Nggak tahu kenapa, tapi di bawahnya Bapak Ibu ada sisa rumah Nathanael. Karena kita tahu Nathanael dia dari Kana. Dan kalau kita baca Alkitab, ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Mengapa Alkitab mengatakan Kana yang di Galilea? Karena ada dua kampung atau desa atau kota Kana Bapak Ibu. Satu ada di Lebanon. Ada kota Kana di Lebanon. Yang kedua itu Kana yang di Galilea, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama. So ini Kana yang di Galilea. Karena itu Alkitab mengatakan Kana yang di Galilea. Dan hari Alkitab mengatakan pada hari ketiga, ya, hari ketiga hari apa Bapak Ibu? Hari ketiga, kalau menurut Kristen banyak bilang hari Rabu, tapi bukan Bapak Ibu. Hari ketiga itu hari Selasa. Karena di agama Yahudi hari Minggu itu hari pertama. Dan mengapa Alkitab mengatakan pada hari ketiga? Karena hari ketiga atau hari Selasa itu hari yang penting di agama Yahudi. Kenapa? Karena waktu Tuhan menciptakan bumi, ya, nanti baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-14, hari ketiga Tuhan bilang 2 kali baik Bapak Ibu. Kalau hari pertama Tuhan bilang baik 1 kali baik, hari kedua Tuhan tidak bilang baik. Tapi hari ketiga Tuhan bilang 2 kali baik Bapak Ibu. Okay? Dan karena itu Bapak Ibu, orang Yahudi suka menikah hari Selasa atau hari ketiga. Karena Tuhan bilang 2 kali baik. Dan di dalam bahasa hari-hari Bapak Ibu, kalau saya bicara dengan teman dan saya bilang kepada dia, oke, hari Selasa saya akan pergi ke Tel Aviv, for example, ya. Jawabnya, oh baik-baik. Pa'amaim kitov, 2 kali baik. Itu di tradisi Yahudi Bapak Ibu, karena Tuhan bilang 2 kali baik. So ini karena yang di Galilea pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Kana yang di Galilea karena ada 2 Kana, satu di Lebanon, yang kedua di Galilea, dan hari ketiga atau hari Selasa. Dan Kana Bapak Ibu, kalau sampai 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, mayoritas orang Kristen di Kana, mayoritas orang Kristen, ya, tapi sekarang Muslim. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena Muslim punya banyak anak, oke? Setiap keluarga Muslim punya 5, 7, 8, 10 anak, karena ada banyak yang punya 2, 3 atau 4 istri. Karena itu Bapak Ibu. So Kana sekarang mayoritas orang Muslim. Tapi kalau ini saya mau ada joke. Kalau ada 2, 3 atau 4 istri itu oke, tidak ada masalah. Yang masalah bagaimana bisa hidup dengan 3 atau 4 ibu mertua.
Ya, itu yang masalah. No, saya bercanda Bapak Ibu. Tapi mayoritas Muslim, karena keluarga Muslim punya banyak anak Bapak Ibu. Oke? Ini Kana yang di Galilea, Galilea yang di bawah, karena ada dua Galilea Bapak Ibu. Galilea di atas atau Upper Galilee, atau Lower Galilee. Galilea di bawah. Seperti Nazareth, Kana, Tiberias, terletak di Galilea di bawah. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nisim untuk tambahannya. Oke, saya lanjutkan share screen saya, Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah melihat Kapel Bartolomeus, ya selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengunjungi tempat yang utama di kota Kana. Kita kenangkan satu peristiwa yaitu pernikahan yang ada di Kana pada saat itu, di mana Yesus hadir bersama dengan ibunya. Gereja perkawinan di Kana, Bapak Ibu, ya dibangun di atas reruntuhan sinagoga Yahudi dari abad keempat atau abad kelima. Kemudian gereja dibangun pada zaman Bizantium, abad kelima sampai abad keenam, dan ada rupanya pada saat itu makam kuno di tempat ini. Gereja yang sekarang, Bapak Ibu, dibangun pada tahun 1881, jadi kurang lebih bersamaan dengan gereja Bartolomeus yang tadi, dan diperluas pada tahun 1897 sampai 1905. Gereja ini dipelihara juga oleh Ordo Fransiskan. Ya, ini beberapa foto Bapak Ibu dari kegiatan yang biasanya kita lakukan di dalam pesiarahan kita di Kana. Ya, umumnya kita akan mengadakan pembaharuan janji pernikahan ketika kita ada di Kana bersama dengan rombongan, khususnya bagi Bapak Ibu yang datang berpasangan. Ya, kita lihat suasananya Bapak Ibu dari acara pembaruan janji pernikahan yang biasanya kita laksanakan di Kana. Ya, umumnya Bapak Ibu kita akan ibadah di kapel yang ada di sebelah kiri kalau kita menghadap gereja dari kapel yang utama. Ya, ini adalah kapelnya, bagus ya Bapak Ibu, kita lihat juga di background dari Pak Pendeta Honi, ini ada menceritakan kisah yang terjadi di tempat ini. Ya, kita juga lihat di sini Bapak Ibu, ya Pak Honi sedang berfoto di altar di kapel gereja yang utama. Ya, sementara itu kita lakukan ini, saya kira 2015 Pak. Ya. 2015 ya. Oke, ya ini cara yang biasa dilakukan ya Bapak Ibu setelah tentunya disampaikan mengenai renungan-renungan peristiwa yang ada di tempat ini, dan kemudian Pak Pendeta Honi akan meminta dari pasangan yang hadir untuk maju dan kemudian akan didoakan secara pribadi-pribadi. Ya, setelah selesai acara, Bapak Ibu, kita berfoto bersama dan kita lihat juga ya, kalau kita ada di Kana, di gereja Kana ini Bapak Ibu, mereka menyediakan sertifikat untuk pasangan-pasangan yang hadir dan melakukan pembaharuan janji pernikahan di tempat ini. Ya, jadi kita bisa beli sertifikatnya dan kemudian kita bisa bawa pulang tentunya sebagai kenangan yang indah dari perjalanan ziarah kita. Ya, ini adalah bagian gereja yang utama, Bapak Ibu, dan selesai acara biasanya kita akan pergi ke bawah dan kita masih bisa melihat reruntuhan dari gereja yang sebelumnya. Ya, penggalian arkeologi di tempat ini menemukan juga banyak reruntuhan dari peninggalan-peninggalan gereja yang sebelumnya. Salah satu yang kita juga bisa lihat, Bapak Ibu, yang ada di bagian bawah dari gereja Kana, adalah satu tempayan yang besar, ya. Kita lihat di sini ada satu tempayan yang terbuat dari batu kapur, dan di bagian tengahnya ini ada lubangnya, Bapak Ibu, di mana mereka gunakan untuk menampung air hujan. Ya, jadi air inilah yang kemudian digunakan biasanya pada saat itu oleh orang-orang yang datang sebelum mereka masuk ke dalam rumah, ya, karena perjalanan tentunya pada saat itu jalan kaki ataupun naik keledai ataupun naik kuda ya, sehingga biasanya
akan kotor dan mereka biasanya akan melakukan pembasuhan sebelum masuk ke dalam rumah. Ya, ini Bapak Ibu adalah reruntuhan juga dari gereja dan juga sinagoga abad pertama yang ada di tempat ini. Ya, kita lihat para pesiarah, ya, ini ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh para pesiarah ketika mereka datang ke tempat ini. Mereka juga melemparkan uang atau koin, ya, di tempat ini. Nah, ini Bapak Ibu satu inskripsi, ya, yang menceritakan dulu tempat ini adalah apa gitu, ya, dan siapa yang kemudian mendirikan tempat ini. Nanti mungkin Pak Nisim bisa jelaskan lebih detail mengenai hal ini. Ya, ini salah satu inskripsi yang ada di gereja di Kana. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit mengenai kunjungan di Kana, dan sekarang Pak Pendeta Honi, silakan ya untuk menyampaikan peristiwa tentunya yang sangat penting yang terjadi di tempat ini. Silakan Pak Honi. Oke. Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan pada hari ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nisim bahwa kenapa ditulis pada hari yang ketiga, sebab pada hari yang ketiga penciptaan ada 2 kali kata baik. Nanti dibaca ya. Penciptaan hari pertama, hari kedua, hari keempat, kelima, keenam, cuma 1 kali kata baik. Tetapi penciptaan dunia ini oleh Tuhan, 2 kali Tuhan mengatakan baik dan baik. Nah, sudah dijelaskan tentang perkawinan di Kana yang di Galilea, artinya ada Kana yang lain. Artinya gini, saudara-saudara, semua kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab tidak ditulis tanpa makna. Semuanya ada maknanya, ya, ada peruntukannya, seperti itu. Dan kemudian bisa dijelaskan, bisa diketahui makna dari setiap perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab. Nah, dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini pertama kali ya Tuhan itu tampil di muka umum sebagai seseorang yang berjalan di dalam tugasnya untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Nah, Yesus diundang di dalam acara itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, kepadanya mereka kehabisan anggur. Perenungan bagi kita adalah begini. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Saya ingat sudah 2 kali menikahkan anak. Sudah 2 kali saya menikahkan anak. Dan begitu banyak hal yang diurus ya. Undangannya, siapa yang diundang, makanannya, tempat pestanya, souvenirnya, bla bla bla, begitu banyak. Belum lagi mereka bicara tentang pre-wedding, bagaimana mereka bicara tentang siapa WO-nya, dan selanjutnya banyak sekali urusannya. Tetapi ternyata tidak ada yang sempurna. Saya ingat pernikahan anak saya yang kedua di Makassar, Pak Nisim datang. Ya, semua diupayakan diatur dengan sangat baik. Bahkan juga teman dari Bethlehem juga datang, Michael juga datang ya di Makassar. Nah, tetapi ternyata banyak kelemahan yang saya temukan. Orang tidak tahu, tetapi ada kelemahannya. Sound systemnya untuk di panggung jelek. Ya, orang-orang yang seharusnya dipanggil untuk berfoto tidak dipanggil naik, dan selanjutnya. Banyak sekali kekurangannya. Saudara-saudara, hidup ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita bicara tentang perkawinan, maka ini berbicara tentang 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang mengambil ketetapan hati untuk tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama, membangun mimpi bersama-sama. Ya, fakta yang kita temukan adalah orang yang ada di sebelahmu itu tidak sempurna. Ya, kalau yang mendengarkan ini perempuan, maka laki-laki yang ada di sebelahmu, yaitu suamimu, tidak sempurna. Kalau yang mendengarkan berita ini adalah suami, maka saya mau katakan
istri yang ada di sebelahmu itu tidak sempurna. Kalau kita mencari kesempurnaan di dunia ini, maka kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Karena ketidaksempurnaan itulah maka kita punya peluang sebagai suami atau sebagai istri untuk menutupinya, ya, untuk membelanya supaya dia menjadi lebih sempurna. Nah, itulah yang disebut dinamika di dalam sebuah rumah tangga. Ketika laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi orang dewasa yang belajar menerima apa adanya pasangannya, ya, bisa menyanyikan lagu Daniel Sahuleka, I love you just the way you are. Bisa menerima engkau, menerima apa adanya engkau, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berbahagia. Pernikahan yang ada di Kana ini baru mau memulai, ya, baru mau memulai, sudah kelihatan ada yang kurang. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus, lalu kemudian ibu Yesus, Ibu Maria, datang kepada Tuhan Yesus dan memberikan report, ya, mereka kehabisan anggur. Perenungan saya ini, Michael, bahwa tidak yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah kita mau melihat kekurangan orang lain dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Ibu Maria ini melihat kekurangan dari party, dari pesta ini. Dia melihat mereka kehabisan anggur, dan kehabisan anggur pada zaman itu bagi keluarga yang mengadakan hajat pernikahan itu sesuatu yang amat sangat memalukan. Satu cacat yang akan diceritakan orang, wah habis anggur, wah nggak keren, waduh seperti ini dan selanjutnya. Ya, Ibu Maria bisa melihat kekurangan itu, melihat kelemahan itu, dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dia datang kepada alamat yang tepat. Ya, memang Tuhan kemudian sempat berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini aneh juga ya. Kenapa ibu Yesus itu menyampaikannya kepada pelayan-pelayan? Kenapa dia tidak menyampaikan kepada pemimpin pesta? Atau kenapa dia tidak menyampaikannya kepada mempelai atau kepada keluarga mempelai itu? Kita tidak tahu. Yang jelas adalah kemudian disampaikannya kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Klik, Michael. Kita lihat ayat yang ke-6. Ya, dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan kemudian Yesus memberikan perintah, isilah tempayan itu dengan penuh, dan kemudian cedoklah, ya, ambillah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, kemudian pelayan-pelayan ini membawanya kepada pemimpin pesta, dan ternyata air itu sudah menjadi anggur. Apa maksudnya tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi? Tadi Michael sudah menyampaikan, ya, bahwa selalu di depan rumah, sebuah rumah ada tempayan. Tempayan itu untuk membasuh kaki orang yang mau masuk ke dalam rumah, cuci kaki, bersih-bersih, dan selanjutnya. Yang menarik dari cerita ini, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita belajar tentang Yohanes Pembaptis itu membaptis orang di tempat di mana banyak air, termasuk di Sungai Yordan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa maka datanglah orang-orang dari seluruh Yudea, dari seluruh Yerusalem, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis pada waktu itu tiba-tiba menjadi seorang hamba Tuhan yang keren, yang luar biasa, yang dikenal oleh, yang sangat terkenal. Orang-orang semua datang kepada dia ke Sungai Yordan untuk dibaptis olehnya. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus lewat, Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah. Ya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang sesudah aku membuka tali kasutnya, aku tidak layak.
Apa maksudnya membuka tali kasutnya aku tidak layak? Coba Michael bisa dilihat di ini. Lukas pasal Markus ini. Lukas pasal 3 ayat 16. Lukas pasal 3 ayat 16. Lukas pasal 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Oke ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa yang dimaksud dengan membuka tali kasut aku tidak layak? Nah, di depan pintu orang-orang Yahudi pada zaman itu ada tempayan, dan orang-orang Yahudi yang mempunyai atau yang cukup kaya, yang mempunyai budak, selalu menempatkan budaknya ada di depan pintu. Si budak inilah yang kemudian membuka tali kasut dan membasuh, menyekah kaki orang, tamu-tamu yang datang, dan mempersilahkannya masuk. Hebat sekali ya cerita ini. Yohanes Pembaptis yang sedang tenar, yang sedang top, yang didatangi oleh orang dari Yerusalem, Yudea, dan tempat-tempat yang lain, menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat tenar, tetapi di hadapan Tuhan Yesus, dia menempatkan dirinya lebih rendah dari hamba, dari budak. Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Karena ini perenungan bagi kita, saudara-saudara, bahwa kita tidak boleh sombong. Semua pencapaian-pencapaian yang kita capai pada hari ini, dari sisi mana saja, ya, apakah itu saudara pejabat, apakah saudara pengusaha sukses, apakah saudara hamba Tuhan yang terkenal, kita tidak boleh sombong. Ya, ketika Yohanes menyampaikan ini, Tuhan bilang begini, dari semua laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wow, padahal Yohanes bilang, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Tapi Tuhan bilang, dari semua laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya apa, saudara-saudara? Semakin kita merendahkan hati kita, semakin tinggi Tuhan akan mengangkat kita. Nah, lalu kemudian mereka mencedok air itu dan membawanya ke pemimpin pesta, dan kemudian ketika mengecap air itu telah menjadi anggur. Dikatakan ia memanggil mempelai laki-laki. Coba klik lagi, Michael. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sudah kasih Tuhan, saya mau katakan lagi ini. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada wedding, pernikahan yang sempurna. Mari kita mau belajar menerima pasangan kita masing-masing. Apa adanya dia. Ya, apa adanya dia. Baik buruknya ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, itu sebuah tanggung jawab. Oke? Kita mesti membayar harga daripada keputusan itu. Dan yang saya mau katakan adalah bahwa sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi, yang paling penting adalah Tuhan ada di dalam rumah tangga itu. Kalau Tuhan ada di dalam rumah tangga itu, maka dialah yang akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Yang tidak bisa kita selesaikan, yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak mampu kita pikul, yang tidak mampu kita hadapi. Dengan iman kita percaya, Tuhan Yesuslah yang akan menanggung, yang akan meringankan ya beban-beban yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Undanglah dia, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu, maka anggur yang bukan pahit ya, anggur yang tidak ada
itu akan dibuat oleh Tuhan menjadi ada. Dari mana Tuhan merubahnya? Dari air. Air apa? Pembasuhan kaki. Ya, perenungannya adalah yang paling kecil di dalam kehidupan kita dapat Tuhan pakai untuk melakukan, ya, mengembalikan kehormatan di dalam kehidupan kita. Saya ingat cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, saudara-saudara, yang membuat semua orang menjadi kenyang. Yang sedikit, yang kecil di dalam hidup kita dapat Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang mencengangkan. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang disampaikan dari Kana. Ya, mungkin Pak Nisim ada yang ingin disampaikan, ya, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nisim, apakah sampai hari ini anggur masih menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pesta Yahudi, Pak Nisim? Silakan. Ya, ya, anggur ya pasti, karena setiap hari Jumat sore atau malam ada perjamuan Sabat, ya, dan itu harus memberkati roti dan anggur. Dan memberkati anggur dulu, baru memberkati roti. So anggur itu salah satu yang penting di agama Yahudi, dan setiap kalau ada yang di pesta menikah, okay? Atau selalu harus minum anggur. Ya, suami dan istri, ya, dan semua harus minum anggur di hari Sabat atau perjamuan Sabat dan pesta menikah juga. Memberkati anggur, ya. Itu salah satu buah yang di agama Yahudi, yang penting di agama Yahudi, ya. So anggur, ya, itu simbol Yahudi juga. Pertanyaan lagi, anggur itu berapa persen alkoholnya? Yang sekarang ini? Yang kalau untuk perjamuan Sabat, okay? Itu kurang lebih 13-15%, ya, alkohol, ya. Tapi karena itu sedikit manis, seperti anggur Kana. Anggur Kana itu manis, ya. Manis. Ya, ya, 13, 12, 15% alkohol. Tapi kalau anggur yang lain untuk kalau mau menikmati hidup, itu anggur ada 20 atau lebih persen alkohol. Ya, tapi anggur itu salah satu tradisi Yahudi yang harus diminum di perjamuan Sabat, perjamuan hari Jumat, ya, dan lain. Ya. Dan waktu orang Yahudi minum anggur, kalau bahasa Inggris bilang cheers, ya, cheers. Orang Yahudi mengatakan lechaim. Lechaim artinya for life, kehidupan, ya, for life. Ya, ya. Toast. Ya. Toast, ya. Tapi lechaim bahasa Ibrani artinya for life, kehidupan. For life. Ya. Ya. Kalau kita bicara anggur Kana, Pak Nisim, ya, jadi Bapak Ibu salah satu yang menjadi tradisi juga, ya, ketika para pesiarah datang di Kana, sudah melakukan pembaruan janji pernikahan, sudah kunjungan di gerejanya, kemudian setelah itu pasti kita akan pergi dan membeli anggur Kana. Ya, dan anggur Kana ini menjadi satu oleh-oleh yang sangat khas dari Kana, yang sangat-sangat baik tentunya untuk dibawa pulang juga ke rumah kita masing-masing untuk mengenang kunjungan kita di sana. Ya, anggurnya seperti Pak Nisim bilang memang manis, ya. Jadi beda dengan anggur-anggur yang mungkin Bapak Ibu temui kalau kita biasa pergi ke dalam pesta, mungkin di Indonesia ada yang menghidangkan anggur, ya, itu anggur yang berbeda, ya. Anggur Kana ini memang manis, memang manis. Tetapi Pak Nisim, apakah anggur Kana ini juga adalah sama dengan kidus wine itu, Pak? Persis. Sama, ya, ya, sama, ya. Sama, ya. Sama, ya. Itu yang kidus, ya, Pak Michael bilang, yang kidus, yang itu anggur bahasa Ibrani, kidus itu datang dari kata kudus, suci, ya. Anggur kudus yang kidus, yang perjamuan Sabat orang Yahudi memberkati atau kidus. Kidus itu memberkati anggur.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו איתו קודוס, במצוותיו וציוונו לשתות יין, מינום אנגור, So kudus atau kiddush, yain kiddush itu yain yang memberkati di perjamuan Sabat atau memberkati di perjamuan hari raya juga seperti tahun baru atau Paskah, Passover atau hari Pondok Daun dan lain. Kalau di hari Paskah, perjamuan Paskah, setiap orang minum 4 gelas anggur. Oke? Setiap orang di perjamuan Paskah, Bapak Ibu, setiap orang minum 4 gelas anggur. Anak kecil juga, tapi anak kecil mereka minum anggur yang manis, Bapak Ibu. Itu orang grape juice, Tapi itu tradisi karena ada di kitab atau buku perjamuan Paskah. Yang kelas yang pertama itu karena anak-anak Israel keluar dari Mesir, yang kedua itu karena sudah ada di sini, dan ada tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Dan ini cerita, Bapak Ibu. Waktu Yesus setelah perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan 3 murid. Dan berapa kali Yesus tanya mereka, ayo ikut saya berdoa bersama, tapi mereka tidur. Kenapa mereka tidur? Mungkin mereka mabuk, Bapak Ibu, karena mereka minum 4 gelas anggur. Ada kemungkinan karena itu mereka tidur, Bapak Ibu. So saya juga setelah perjamuan Paskah saya sudah mabuk, Bapak Ibu. Tapi ini kita bicara tentang anggur, Bapak Ibu. Saya ini anggur. Perjamuan Paskah setiap orang minum 4 gelas anggur. Paskah tahun ini tanggal berapa di Israel? Kalau saya tidak salah, akhir sebentar, Pak, saya cek sebentar. Akhir Maret, sebentar. Ini saya cek di Maret. 27 Maret, Pak. Oke. 27 Maret mulai, tapi orang Yahudi merayakan Paskah 7 hari, Bapak Ibu. 7 hari. Karena di Alkitab mengatakan 7 hari merayakan perjamuan, merayakan Paskah, hari raya Paskah. Passover, Passover. Dan makan apa itu? Roti tidak beragi, Oke, ini cerita lain kenapa tidak. Oke. So 27 Maret mulai Paskah. Paskah, Pak Nisim, kalau tadi reruntuhan yang ada di bawah gereja Kana, mungkin ada informasi yang Pak Nisim bisa sampaikan. Itu ada di dalam bahasa Ibrani yang nama orang dari daerah yang di donatur, kalau saya tidak salah, donatur untuk bangun sinagoga dan gereja dan lain, Itu yang mozaik, Mozaik, Yang mozaik, So, itu di gereja Kana, Oke, baik. Terima kasih, Pak Nisim. Saya akan lanjutkan untuk kunjungan kita yang kedua malam hari ini. Kita akan pergi ke Danau Galilea. Bapak Ibu, Danau Galilea, kita lihat bahwa dari foto satelit, bentuknya mirip dengan kecapi, karena itu danau ini sering juga disebut sebagai Kineret, Ada 4 nama, Bapak Ibu, yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyebut tempat ini atau danau ini. Pertama itu adalah Danau Tiberias, Ini urutan tidak sesuai dengan zamannya tentunya, tetapi biasa disebut sebagai Danau Tiberias, atau kemudian juga Danau Genesaret karena daerah ini ada di satu lembah namanya Lembah Genesaret. Kemudian Danau Kineret karena bentuknya seperti kinor atau kecapi, dan danau atau Laut Galilea, karena ada di daerah Galilea. Terletak, Bapak Ibu, di ketinggian -215 sampai -209 meter di bawah permukaan laut. Jadi karena permukaan danau ini selalu berubah-ubah, jadi kadang-kadang lebih rendah sehingga lebih sedikit airnya,
Ya, kadang-kadang juga seperti sekarang Pak Nisim sudah selalu cerita juga bahwa airnya sedang banyak sehingga ketinggiannya bisa berubah. Kemudian danau ini Bapak Ibu adalah danau terendah kedua di muka bumi setelah Laut Mati. Ya, kita sudah ke Laut Mati Bapak Ibu di dalam virtual kita yang awal di Tanah Perjanjian. Kemudian panjangnya 21 km. Ya, dari utara ke selatan itu 21 km. Lebarnya di bagian yang paling lebar itu 30 km. Dan kelilingnya Bapak Ibu itu 53 km. Dalamnya kurang lebih 43 meter. Jadi cukup dalam dan luasnya 167 km persegi. Danau ini Bapak Ibu merupakan sumber air tawar utama untuk negara Israel. Kita lihat di peta ini bahwa sama ya seperti yang kita lihat tadi dari gambaran satelit yang ada. Di sekitar Danau Galilea, Bapak Ibu, khususnya di bagian sebelah utara, itu ada beberapa tempat yang sangat penting yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita juga akan virtual ke sana di beberapa waktu ke depan. Beberapa tempat yang saya beri kotak merah ya, di sini kota Tiberias, di mana biasanya kita juga bermalam di kota ini untuk 2 malam di dalam perjalanan ziarah kita. Kemudian ada satu kibuts ya atau kampung namanya Ginosar. Kemudian ada Tabga, ya kita akan ke sini minggu yang akan datang, dan juga Kapernaum. Ya, ini adalah kota-kota yang sangat-sangat penting ya pada zaman Yesus. Kota Tiberias, Bapak Ibu, ini adalah foto dari kota Tiberias. Ya, kota ini adalah kota yang sekarang ini sangat-sangat penting tentunya di negara Israel. Ya, dibangun pada tahun 20 oleh Raja Herodes Antipas. Ya, Herodes Antipas ini adalah anak dari Raja Herodes Agung. Diberi nama Tiberias untuk menghormati Kaisar Tiberius di Roma. Ya, seperti kebiasaan pada saat itu, Bapak Ibu, yang menguasai satu wilayah itu biasanya ingin menyenangkan ya, tuannya atau yang mengangkatnya, yang saat itu adalah pemerintah yang ada di Roma. Penduduknya sekarang ini kurang lebih sekitar 45.000 jiwa. Ya, ini foto Bapak Ibu yang saya ambil dari hotel saya ya, yang ada di Tiberias. Kita lihat pemandangan dari kota Tiberias ini yang boleh dikatakan cukup didominasi oleh banyaknya hotel-hotel. Karena kota ini memang juga kota, boleh dikatakan kota resort. Kota Tiberias juga Bapak Ibu untuk agama Yahudi, sekarang ini adalah kota yang boleh dikatakan paling kudus, nomor 4 yang ada di Israel. Ya, setelah Yerusalem, Hebron, kemudian ada Safat, dan juga kota Tiberias. Bapak Ibu, beberapa peristiwa yang terjadi di tempat ini. Kalau nama Tiberias sendiri, itu di dalam Alkitab hanya disebutkan 1 kali. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Ya, jadi Bapak Ibu boleh dikatakan di dalam kitab suci tidak ada cerita mengenai Yesus dan para murid yang datang ke kota ini. Ya, rupanya Bapak Ibu karena kota ini adalah kota yang menurut orang-orang Yahudi pada saat itu adalah kota yang tidak halal. Ya, karena kota ini rupanya waktu dibangun di atas bekas pekuburan, begitu, bekas makam, sehingga tidak halal untuk orang-orang Yahudi saat itu untuk datang ke kota ini. Kita lihat beberapa foto, Bapak Ibu, ya, dari Danau Galilea yang biasa kita kunjungi di dalam pesiaran kita. Ya, ini adalah foto dari satu perjalanan kita dan kita kemudian akan lewat satu plakat di sini yang menandai sea level atau 0 meter. Ya, jadi setelah lewat plakat ini maka kita akan turun di bawah 0 meter. Jadi dari sini kemudian kita bisa mengerti ya kalau kota Tiberias ataupun Danau Galilea ini juga terletak di bawah permukaan laut sama seperti juga Laut Mati. Ya, ini pemandangan yang saya ambil Bapak Ibu, foto dari satu tempat yang ada di sisi sebelah timur dari Danau Tiberias ini. Satu tempat yang sekarang ini rasanya juga sudah tidak terlalu sering dikunjungi ya. Ini foto dari dataran tinggi Golan, dari satu tempat namanya Mitzpe Shalom, di mana kita bisa melihat pemandangan Danau Tiberias dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Ya, di foto juga dari tempat yang sama di suasana yang berbeda.
Kemudian kita lihat juga Bapak Ibu, ini foto yang saya ambil dari pantai Danau Galilea di dekat gereja Primat Petrus, yang kita juga akan ke sana minggu yang akan datang. Ini foto yang lain saya ambil dari tempat yang ada sebelum kita naik kapal mengarungi Danau Galilea ini. Ya, jadi salah satu kegiatan kita yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu, adalah kita mau mengenangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Danau Galilea ini dengan mengarunginya dengan kapal. Ya, itu pengalaman yang juga sangat indah di dalam perjalanan ziarah kita. Ya, ini foto rombongan saya bersama dengan Pak Honi beberapa waktu yang lalu sebelum kita naik kapal. Ya, ini kapal yang biasa kita gunakan, Bapak Ibu, untuk berlayar mengarungi Danau Galilea ini. Biasanya kita akan berjalan kurang lebih sekitar setengah jam, ya, dan kita akan berdoa, merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat ini, dan juga bersukacita. Biasanya kita juga menari dan bernyanyi ya di atas kapal sambil mengarungi Danau Galilea. Ya, ini Pak Honi, Bapak Ibu sedang menyampaikan juga khotbahnya di atas Danau Galilea. Ya, ini satu pengalaman yang selalu indah untuk para peziarah bisa datang di tempat ini. Kalau kita datang di musim dingin, ya kita akan banyak sekali bertemu dengan burung-burung ini. Ya, ini burung seagull namanya. Ya, ini adalah burung yang hanya ada di musim dingin saja. Ya, kalau kita sedang berlayar di Danau Galilea ini. Ya, pemandangan kota Tiberias, Bapak Ibu, dari arah kapal. Ya, kita kadang-kadang ketika cuacanya tidak terlalu baik, kita tidak bisa berlayar dengan kapal kayu yang tadi sudah disampaikan fotonya, tetapi kita harus berlayar dengan kapal yang lebih besar. Karena walaupun hanya danau, tetapi kalau anginnya besar, Bapak Ibu, maka gelombangnya pun besar di tempat ini. Ya, ini contoh kapal juga yang biasa kita gunakan ya kalau cuacanya tidak terlalu baik. Tahun 1989, Bapak Ibu, ya, di Kampung Ginosar tadi yang saya tunjukkan di peta, ya, ketika itu pantai Danau Galilea sedang sangat-sangat surut airnya, dan penduduk dari kampung tersebut sedang berjalan di pantai, dan tiba-tiba kaki mereka terantuk sesuatu. Dan setelah itu mereka coba gali, dan mereka kemudian ketemu ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah bukan reruntuhan, ini adalah sisa ya dari kapal asli yang kemudian mereka temukan dari pantai tersebut ya setelah mereka gali, dan kemudian mereka tes dengan karbon 14 dan ditemukanlah bahwa kayu yang digunakan untuk membuat kapal ini umurnya sudah 2000 tahun. Ya, jadi mereka ketemu perahu dari zaman Yesus, Bapak Ibu, di Kampung Ginosar tersebut. Dari model inilah kemudian mereka coba membuat ya seperti apa sih ya bentuknya kapal yang digunakan di zaman Yesus tersebut. Dan di satu tempat di mana kita biasa naik kapal, mereka coba buat ya perahu yang sama. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya, tidak terlalu besar sehingga kita bisa bayangkan saat itu kalau ada gelombang yang besar, ada angin ribut, maka kapal ini pasti akan sangat terombang-ambing. Oke, baik Bapak Ibu, beberapa peristiwa yang terjadi di Danau Galilea ini, Pak Honi boleh sampaikan ya. Ini mengenai angin ribut yang diredakan. Ya, kisahnya Bapak Ibu bisa baca di Injil Markus pasal 4 dan seterusnya. Silakan Pak Honi. Michael, boleh dimunculkan Markus pasal 6. Markus pasal 6. Ayat 45. Tentang apa itu, Pak Honi? Berjalan di atas air. Ini apa nih? Oh, ini dari Matius, Pak. Boleh. Oke. Matius 14:22. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu
Murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini sebuah perenungan yang memang seringkali agak mengusik, ya, agak mengganggu kita. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh mereka ke seberang? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan ada badai di tengah danau? Sehingga kemudian seharusnya Tuhan bilang, jangan berangkat ke seberang, akan ada badai. Saudara-saudara, perenungannya adalah bahwa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami badai dalam hidup ini. Seringkali Tuhan seolah-olah membiarkan kita menghadapi gelombang di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada kalanya seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Ada kalanya Tuhan itu seolah-olah sengaja membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam gelombang. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-25, dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Klik. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Aneh, saudara-saudara, ya. Kenapa mereka bilang Yesus itu hantu? Padahal selama ini sudah mereka bersama-sama dengan Tuhan siang dan malam. Tidak pernah berpisah. Kenapa hari itu mereka tidak kenal Tuhan? Beberapa alasan. Yang pertama adalah karena orang yang menghadapi persoalan di dalam hidup seringkali sudah tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka menghadapi badai itu, mereka sudah lupa bahwa itu adalah Tuhan. Dan mungkin alasan yang kedua, mereka bilang begini, mana mungkin Tuhan itu dapat berjalan di atas air. Yang bisa berjalan di atas air pastilah hantu. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya suka di dalam bahasa Inggrisnya ini, Michael, be chill. Ya, bersoraklah. Loh, masa orang punya persoalan disuruh bersorak? Saudara-saudara, Tuhan bilang kepada mereka, bersoraklah, aku ini, jangan takut. Nah, ini kunci bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, mari kita mau bersorak-sorai. Ketika kita, saya ingat, saudara-saudara, pada zaman ketika kita masih kecil, ya, ketika kita masih kecil, seringkali orang-orang yang lebih besar itu membuli, ya, menganiaya anak yang lebih muda. Kalau anak itu, semakin anak itu ketakutan, orang ya, temannya atau kakaknya yang lebih besar ini makin senang. Ya, wah, makin dibully makin senang, makin dibully makin senang. Makin dia merasa menderita, makin senanglah orang yang membuli dia. Saudara kasih dalam Tuhan, cerita ini mengatakan ketika kita menghadapi persoalan, jangan engkau meratap. Jangan engkau mengasihani diri sendiri. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, bersoraklah, bersukacitalah. Kenapa? Di dalam persoalan itu, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Dikatakan lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa ya Petrus ini? Masa dia bilang kalau itu adalah engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Kenapa Petrus mau meninggalkan perahunya? Ya, pergi kepada Tuhan. Ada yang mengatakan karena Petrus sudah merasa perahu ini sudah tidak bisa menolong lagi. Maka ini waktu yang baik datang kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan cerita ini seperti itu, saudara-saudara, ini pendapat yang benar. Ya, bahwa seringkali dunia ini tidak bisa menolong kita lagi. Kita perlu datang kepada Tuhan. Beberapa waktu kemarin kita belajar tentang Gunung Karmel. Yang Gunung Karmel. Minggu lalu ya, Michael? Gunung Karmel. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30, Elia memanggil Israel, datanglah dekat kepadaku. Lalu Elia memperbaiki mesbah
yang sudah diruntuhkan. Kenapa Israel mau mendekat kepada Elia? Karena Baal sudah tidak bisa menolong lagi. Oke? Nah, Petrus menganggap bahwa perahunya sudah tidak bisa menolong dia lagi, maka dia minta kepada Tuhan supaya Petrus mendekat kepada Tuhan Yesus yang dia percaya pasti dapat menyelesaikan persoalan. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau hari ini kita menghadapi persoalan, ekonomi, rumah tangga, penyakit, apa saja, come to Jesus. Datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amazing, saudara ya. Petrus bisa jalan di atas air. Tetapi kemudian, ayat yang ke-30, tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, perenungan kita adalah mujizat yang dialami oleh Petrus adalah short miracle, mujizat yang pendek, ya, mujizat yang pendek. Kenapa Petrus mengalami mujizat? Waktunya hanya singkat karena dia merasakan yaitu tiupan angin. Makanya supaya kita bisa mengalami mujizat yang permanen di dalam hidup kita, jangan peduli ke kiri dan ke kanan, saudara. Jangan mau memberikan perhatian kepada yang lain, tapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, maka kita dapat mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sekali lagi, saudara-saudara, dari awal cerita ini saya sampaikan. Kenapa Tuhan menyuruh mereka ke sebelah? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan ada badai? Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan menyuruh mereka ke sebelah? Sebab Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya. Oke? Supaya mereka bisa memberikan sebuah pengakuan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Jadi ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, saudara, maka di balik persoalan itu Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya, dan kemudian kita bisa menceritakan kepada banyak orang, dia adalah Tuhan yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang disampaikan dari Danau Galilea. Ya, Bapak Ibu, Danau Galilea ini salah satu. Yes. Saya I have to go. Ya, Pak. Saya ditunggu orang. Karena saya ada di Bandung dengan ada pernikahan. Ya. Sehingga malam ini saya harus pergi. Jadi bagaimana kalau kita doa dulu, nanti Michael lanjut, bisa? Boleh, silakan Pak Honi. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf sebab saya mesti pergi, saya ditunggu orang. Sekali lagi ada acara nikahan, ya, pernikahan, sehingga saya mesti pergi. Pak Nisim, minta maaf, saya mesti pergi, nanti kita ketemu minggu yang akan datang. Ayo kita berdoa. Oke, Pak. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kami bisa sharing satu dengan yang lain, bisa membaca, mendengarkan mujizat yang besar yang Kau lakukan selama Engkau ada di dunia ini 2000 tahun lebih yang lalu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir, berkati Pak Nisim, Pak Michael, berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bye-bye. Baik, terima kasih Pak Honi. Thank you. Terima kasih, sampai jumpa minggu yang akan datang. Oke, baik.
Pak Nisi mungkin ada yang ingin disampaikan dari Danau Galilea, silakan. Ya, dari kota Tiberias ya, yang tadi Pak Michael sudah bilang, kota Tiberias salah satu kota yang suci untuk orang Yahudi. Kalau ada 4 kota yang suci, kota yang paling suci Bapak Ibu, kota Yerusalem, karena tempat bait Allah pertama dan bait Allah kedua. Kota yang kedua, kota Hebron, itu di mana ada Gua Makpelah, makam Abraham, Ishak, Yakob, Sarah, Lea, dan Rivka. Kota yang ketiga, kota Tzfat, itu terletak di Galilea di atas. Itu kitab Kabbalah dan mistisism Yahudi. Dari situ Bapak Ibu ditulis oleh Rabbi Shimon Bar Yochai. Dan kota yang keempat, kota Tiberias. Kenapa kota Tiberias suci? Karena kitab Talmud itu dari kota Tiberias. Tahu di agama Yahudi ada 2 kitab Talmud. Satu namanya kitab Talmud Yerushalmi. Yerushalmi artinya dari Yerusalem, tapi asal dari kota Tiberias ya, dari tahun 490 sesudah Masehi. Dan Talmud yang kedua itu dari Babel, daerah Irak Bapak Ibu, dari abad ke-11. Dan kota Tiberias, kota suci, karena kitab Talmud itu dari kota Tiberias Bapak Ibu. Kitab Talmud ya. Ya silakan Pak. Dan Danau Galilea Bapak Ibu, danau terbesar di Israel, karena tidak ada yang lain, cuma satu ya. Dan ya, terletak di daerah Galilea di bawah Bapak Ibu. Sekarang permukaan laut Danau Galilea kurang lebih 205 meter di bawah permukaan laut. Karena Danau Galilea sudah naik berapa? 6 meter ya. So ada banyak air. Sekarang ini air tawar ya Bapak Ibu. Dan Israel memompa air dari Danau Galilea ya, dari 205 atau 211 ya, di bawah permukaan laut ke daerah selatan, di daerah Negev Bapak Ibu. Daerah Negev itu kurang lebih 150 meter di atas permukaan laut. So Israel memompa air dari utara ke selatan, karena selatan itu daerah kering Bapak Ibu. Tidak ada banyak hujan. Dan minggu depan kita akan ziarah di beberapa tempat yang penting dan suci di sekitar Danau Galilea. Ya silakan Pak Michael. Ya, Pak Nisim, ketinggian minimum yang pernah terjadi di dalam beberapa tahun belakangan, di mana dianggap bahwa permukaannya sudah kritis, itu berapa Pak Nisim? Sampai minus 200 berapa? Itu 216, hampir 216, 17 juga ya. Oh, ya. Itu dianggap itu sudah yang kritis ya. Red line tidak line. Boleh memompa air dari situ ya, karena air sudah asam ya, karena ada banyak ya, so tidak boleh memompa air ya. 216, 217, sekarang 205 itu bagus ya. Bagus. Iya. Apakah tapi pernah terjadi ya Pak sampai red line itu ya? Ya. Pernah ya? Pernah ya. Pernah. Tapi mungkin tidak terlalu sering ya Pak? Mungkin beberapa kali saja? Ya, kali terakhir itu kapan? Mungkin 5 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu ya. Oh. Tapi masih bisa naik perahu, tapi harus jalan kaki. Itu ada jembatan yang panjang ya. Ingat di Genosar ada, di Kapernaum ya, ada jembatan yang panjang, orang harus jalan kaki sampai bisa naik ke perahu ya, karena air turun ya. Oke. Tapi sekarang oke ya. Sekarang oke ya. Oke, baik. Saya sedikit Bapak Ibu dari pesiarahan kita di Danau Galilea ya. Nah, satu hal juga yang kita biasa lakukan sebagai pesiarah ketika kita ada datang di danau ini adalah kita akan menikmati santap siang biasanya, yaitu ikan petrus ya. Ini contoh ikan yang biasa kita makan Bapak Ibu ya, ikan yang enak sekali. Dinamakan ikan petrus oleh para pesiarah yang datang di Tanah Perjanjian.
Tetapi nama asli ikan ini itu adalah ikan tilapia. Ya, ikan tilapia. Atau kalau di Indonesia, Bapak Ibu, mungkin kita biasa menyebutnya sebagai ikan nila. Ya, bagaimana ikan ini bisa kemudian sampai dinamakan ikan Petrus? Itu berhubungan dengan satu kisah yang ada di Injil Matius pasal 17 ayat 24 dan seterusnya. Ya, kita ingat satu waktu Yesus pada saat itu yang tiba di Kapernaum dan datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ya, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, dan bagiku dan bagimu juga. Ya, karena kisah inilah Bapak Ibu kemudian kenapa ikan tersebut ya kita biasa makan waktu kita ada di tanah perjanjian. Pasti kita tidak lupa ya Bapak Ibu untuk selalu mencicipi ikan Petrus yang enak itu. Ya, kisahnya berhubungan dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu, itu mengenai ziarah kita malam hari ini. Sekiranya ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu boleh bertanya, boleh membuka mikrofon. Silakan. Ya, saya mungkin Pak. Silakan Pak Vence, ya silakan Pak Vence. Ya, Pak Nisim. Ya Pak. Ya, saya mungkin mau bertanya tentang jemaat mula-mula. Nah, dari jemaat, kalau tidak salah ada 7 jemaat mula-mula. Apakah dari jemaat mula-mula ini masih ada yang bertahan sampai sekarang? Jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula ini maksudnya gereja mula-mula itu yang ada di Turki, Pak Vence ya? Sekarang ini. Misalnya jemaat Smyrna ya, Smyrna, iya. Efesus, Smyrna, Tiatira. Iya, apakah dari jemaat itu masih ada sampai sekarang atau sudah punah semua? Sudah tidak ada Pak Vence. Yang ada peninggalan reruntuhan dari kota-kotanya saja, yang semuanya ada di Turki tetapi Pak, sekarang ini. Tidak di tanah perjanjian. Ya. Saya dengar jemaat Smyrna masih ada Pak ya? Atau sudah tidak ada lagi? Tidak ada Pak, karena sudah jadi kota-kota modern sekarang. Yang ada hanyalah peninggalan arkeologinya saja di sana. Oh begitu ya. Ya, karena praktis Turki sendiri sekarang juga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ya Pak. Jadi komunitas Kristennya sedikit sekali di Turki. Oh iya. Ya, itu tadi Pak. Sudah dijelaskan Pak Nisim, karena mereka menganut paham poligami ya, sehingga mereka sangat berkembang di situ. Nah, bagaimana dengan pandangan orang Yahudi terhadap poligami tersebut? Pak Nisim mungkin bisa jelaskan. Nah, orang Yahudi itu hanya satu istri, ya. Poligami di Israel tidak boleh ya. Kecuali Islam Pak, ya. Tapi orang Yahudi, agama Yahudi, tak bisa hanya satu istri. Ya, tapi pengaruh pemerintahan bagaimana Pak? Misalnya apakah pemerintah tidak melarang begitu? Kalau poligami di Israel tidak boleh, ya Pak. Kalau orang Yahudi yang dia poligami, dia bisa masuk penjara. Ya. Mereka merasa tidak terancam begitu? Bagaimana Pak Nisim bisa dengar saya? Suara Pak Nisim? Ya bisa ya. Oke. Ya, jadi Pak Vence bertanya apakah dengan hal yang tadi Pak Nisim sudah sampaikan ya, pertumbuhan komunitas saudara-saudara kita yang beragama Islam itu jadi otomatis lebih cepat begitu Pak dibandingkan mungkin bahkan dengan orang-orang Yahudi sendiri begitu.
Apakah kemudian tidak merasa menjadi satu hal yang harus diperhatikan gitu oleh pemerintah Israel, Pak, mengenai hal ini? Mengenai poligami tadi, Pak, karena berhubungan dengan banyaknya pertumbuhan penduduk mereka dibandingkan pertumbuhan penduduk orang-orang Yahudi misalnya. Tentang orang Muslim, Ya. ya itu di orang Muslim boleh, Pak. Mereka bisa menikah 1, 2, 3 atau 4 istri, ya. Tidak masalah ya. Walaupun ya, itu masalah, tapi karena itu sensitif, pemerintah Israel tidak melakukan sesuatu, ya. Nothing, ya. Karena itu sensitif, Pak. Nanti Muslim akan demo, mereka akan bilang, oh orang Yahudi mereka tidak itu apa ya, tidak free religion, ya. Itu sensitif, ya. Iya, begitu Pak Vence ya. Jadi tidak ada larangan untuk hal itu tentunya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke. Termasuk misalnya kalau dari Yahudi masuk Muslim ya. Apakah ada orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam, Pak Nisim? Mungkin ada berapa perempuan yang menikah dengan Muslim, ya, tapi sedikit, Pak. Sedikit, ya, sedikit. Kalau dari Muslim ke Yahudi hampir tidak ada. No. Hampir tidak ada, ya. Ya, tapi yang Yahudi yang masuk agama Islam itu berapa perempuan yang menikah dengan laki-laki atau Muslim, ya. Ya, jadi belum pernah ketemu ya Pak Nisim ya. Misalnya ada seorang yang menikah antara Islam dan Yahudi itu hampir tidak ditemukan mungkin ya Pak di sana ya. Ya, hampir tidak ditemukan, ya. Dan kalau mereka perempuan yang menikah dengan orang Muslim, pasti dia pindah ke kampung Muslim, ya. Dia tinggal dengan suami, ya. Ya, okay. Tapi hampir tidak pernah ketemu, ya. Iya. Oke. Begitu ya Pak Vence. Mungkin silakan yang lain yang ingin bertanya. Ibu Yohana sudah membuka mikrofon. Mungkin. Ada, ya. Silakan. Saya mau Bu. tanya, Pak. Itu tadi dikatakan bahwa Danau Galilea juga disebut Danau Kineret. Dengan artinya apa Kineret? Ya. Pak Nisim boleh, silakan. Kecapi, ya, karena bentuknya seperti kecapi atau harpa, ya. Itu kinor, bahasa Ibrani kinor. Kineret artinya kinor. Kenapa? Ya, bisa dengar Ibu. Kinor atau kecapi atau harpa, ya, karena bentuknya seperti kecapi atau harpa atau ya kinor. Kinor dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani. Kecapi itu kinor, Bu Yohana. Ya, Bu Yohana sepertinya terganggu ya sinyalnya. Oke. Sudah bisa mendengar Bu Yohana? Oke. Tadi saya nggak dengar Kineret apa artinya? Kinor itu asal katanya dari kinor. Kinor itu artinya kecapi atau harpa, Bu Yohana. Ya. Sama satu lagi. Tadi disebutkan burung yang hanya ditemui di musim dingin. Apa namanya burung itu? Bahasa Inggrisnya namanya camar. Bahasa Indonesia camar ya. Ya, camar. Camar, ya. Ya, burung camar. Terima kasih. Iya. Pak Nisim, burung camar ini datang hanya singgah ya di Israel ya. Iya. Kalau musim panas tidak ada satupun ya Pak. Musim panas, mereka datang bulan November sampai akhir Maret, ya. Bulan ini mereka masih ada di sini, ya. Masih ada. Kemudian akan terbang ke Eropa, ya? Iya. Kenapa kalau dia datang kalau musim dingin bukannya tidak ada makanan? Biasanya kan burung-burung itu pergi ke negara lain kalau dia di tempatnya justru tidak ada makanan dan biasanya musim panas mereka pergi. Musim dingin pergi ke tempat lain di mana musimnya lebih baik. Kenapa justru di tanah suci ini dia datang di musim dingin?
Musim dingin di sini masih oke, mereka datang dari Eropa, Ibu, dan Eropa lebih dingin ya. Dan ada banyak makanan di sini untuk mereka. Dan di daerah ini setiap tahun ada, ayo dengar Ibu, ada lebih dari 900 juta burung yang datang dari Afrika ke Eropa. Dan di musim panas mereka balik lagi dari Eropa ke Afrika. Oke? Dan ada banyak makanan di sini untuk mereka. Ada banyak ikan dan ada lembah Akhula itu di Galilea di atas. Dan ada berapa tempat di situ yang kasih makanan untuk mereka ya. Itu lembah Akhula. Nanti cari di Google lembah Akhula dan ya ada lebih dari 900 juta burung. Ya. Bukan main. Dan, seperti pelikan dan camar dan lainnya. Dan kalau musim dingin di sana, berapa temperaturnya? Rupanya tidak terlalu dingin ya? Dingin ya. Kalau di Galilea kalau daerah Danau Galilea paling dingin mungkin 8 sampai 12 derajat. Galilea di atas itu 2, 3 ya. Tapi masih tidak dingin seperti Eropa. Ya. Kalau itu bisa Eropa, semua Eropa bersalju ya. Di sini ya. So dari sini mereka menuju Afrika ya. Lalu di musim panas di Afrika mereka balik lagi ke Eropa karena cuaca lebih bagus. Ya, dingin ya. Lebih bagus ya. So mereka 2 kali setahun mereka bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Jalan terbang ya. Tidak jalan kaki kan Pak Nisim? Tidak jalan kaki. Terbang. Baik Pak Nisim, terima kasih. Terbang, ya. Pak Michael, sama-sama. Terima kasih. Sama. Ini Bu Wahyu ada tanya, di Kana ada berapa buah kapel? Kalau gereja, ada gereja pernikahan Kana itu ada 2 ya. Ada gereja yang dimiliki oleh gereja Katolik Roma dan satu gereja lagi dimiliki oleh gereja Ortodoks Yunani. Kalau di dalam gereja Katolik Roma sendiri, paling tidak ada 4 kapel boleh dikatakan ya, yang biasa kita gunakan untuk ibadah. Ada kapel utama, ada kapel yang kedua, ada kapel di garden, ada di luar ya. Di taman, dan ada satu kapel kecil ya. Kalau grupnya kecil, kita bisa gunakan kapel kerahiman ya namanya. Itu untuk gereja di Kana. Ya. Jadi kalau biasanya lagi banyak grup, mereka akan atur ya untuk penggunaan kapel-kapel tersebut. Ibu Dionisia, bangsa Yahudi adalah nenek moyang bangsa manusia yang dasarnya dari kejadian tentang Menara Babel. Apakah ini benar? Ya, kalau sepanjang yang saya tahu, untuk tempat di mana, ya kemungkinan tempat di mana Adam dan Hawa berada itu ada di daerah Babilonia kalau sekarang ini ya, di daerah Irak, di dekat-dekat daerah Sungai Efrat dan Tigris di sana. Ya, itu awalnya peradaban di sana. Jadi kalau kemudian nenek moyang dari kejadian tentang Menara Babel, ya semuanya datangnya dari Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa yang kemudian tentunya berkembang seperti yang kita baca kisahnya di dalam Alkitab. Kalau bangsa Yahudi sendiri ya, mulai disebut sebagai Yahudi itu tidak dari awal sebetulnya ya, tetapi di masa yang kemudian. Mungkin Pak Nisim bisa sampaikan kapan sebetulnya bangsa Israel atau mulai ada sebutan untuk bangsa yang disebut sebagai bangsa Yahudi begitu. Itu dari zaman Yosua, tapi orang Yahudi yang pertama yang disunat itu Abraham ya. Abraham. Tapi Yahudi itu turunan dari suku Yehuda. Yahudi, ya. Waktu Yosua dan suku-suku Israel masuk ke tanah perjanjian tahun 1250, ya ada 12 suku, dan Yehuda, itu suku Yehuda artinya Yahudi, ya. Oke, kira-kira begitu ya, Ibu Dionisia.
Bless you, Pak Nisim. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi. Saya lagi sedikit, Pak. Oh ya, silakan Pak Vence. Jadi apakah Yahudi berbeda dengan Israel? Yahudi itu agama, Pak. Yahudi itu agama seperti ada agama Kristen, agama Islam, dan ada agama Yahudi. Israel itu warga negara. Kalau saya beragama Yahudi, tapi saya juga Israel, karena saya lahir dan tinggal di Israel. Ada orang beragama Yahudi yang dia bukan Israel karena dia tinggal di Eropa atau di Amerika. Israel itu warga negara, Pak. Negara Israel, ya. Warga negara Israel tapi agama Yahudi. Ada beragama Kristen dan ada beragama Muslim yang mereka tinggal di Israel tapi mereka Israel Muslim atau Israel Kristen. Oke? So, tapi Yahudi itu agama, bukan bangsa. Ya, itu agama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan karena sudah hampir jam 8:30 ya, kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya untuk pengumuman acara kita di minggu yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, kami bersama dengan Pak Honi merencanakan sebuah perjalanan untuk pesiarahan ke Mesir dan Tanah Perjanjian. Kita rencanakan di tanggal 6 sampai 17 September tahun 2021 ini. Ya, kita berdoa supaya semuanya sudah baik, semuanya sudah lancar, pandemi sudah berhasil diatasi dan kita sudah boleh bersiarah lagi ya. Kita akan berjalan dalam 12 hari perjalanan dan kita akan mulai dari Mesir. Kita akan kunjungi beberapa kota di sana, yaitu Kairo, Gunung Sinai, Laut Mati. Kemudian kita akan ke Israel tentunya dan kita akan mengunjungi Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Minggu yang akan datang, Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di dalam Blessing from the Promised Land, dan kita akan mengunjungi satu tempat yang juga sangat-sangat penting, yaitu Tabgha. Kita akan melihat gereja penggandaan roti dan ikan, dan juga gereja Primat Petrus. Catat tanggalnya, hari Kamis minggu yang akan datang, tanggal 18 Maret, jam 7 sampai jam 8 waktu Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe YouTube channel GBI Menora Manado dan memfollow Instagramnya di gbi.menora, kemudian juga YouTube channel kami di Pilgrim Loka, serta di Stella Quarta Official, silakan subscribe ya. Ada yang bocor suaranya. Oke, ya. Oke, kemudian bagi Bapak Ibu yang punya file foto digital, ya boleh mulai dipikirkan lagi untuk mencetak dan membuat album ya. Karena banyak pengalaman saya, file-file digital itu hilang ataupun rusak, dan artinya momen-momen yang sangat indah dari Bapak Ibu semua juga hilang berikut dengan file-file tersebut ya. Karena itu salah satu yang baik untuk kita lakukan adalah kembali mencetak foto-foto kita. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini, dan terima kasih kepada Pak Nisim yang sudah dengan setia menemani kita di setiap hari Kamis di dalam acara Blessing from the Promised Land. Blessing from the Promised Land, blessing from the Promised Land, blessing from the Promised Land.